Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Fadil Tanti dengan NIM 2201135 dari kelas 2A Prodi PG PAUD. Jadi di video kali ini aku akan menyampaikan berbagai informasi mengenai alat permainan edukatif yang aku buat untuk laporan ujian akhir semester di mata kuliah pengelolaan lingkungan belajar yang diampu oleh Bunda Dr. Hayani Wulandari MPD. PLB atau pengelolaan lingkungan belajar terdiri dari dua. Yang pertama itu lingkungan outdoor atau di luar dan lingkungan indoor di dalam. Jadi media atau alat permainan edukatif yang saya buat ini bernama papan kreatif. Jadi media yang saya buat ini tuh dengan bahan-bahan yang sangat mudah. Itu terbuat dari tempat bekas yang saya cat ulang yang memberikan kesan bagus dan rapih. Dan saya juga membuat bulatan-bulatan berwarna-warni dan dipisah-pisah setiap kelasnya. Dan karena situ tempat bolong-bolong dan saya juga membuat bola, dan itu mereka bisa memasangkan di setiap bolongan yang mereka inginkan. Jadi kognitif mereka akan terasah. Jadi itu mereka anak-anak jadi bisa berkreatif atau berkreasi. Anak-anak bisa membuat geometri seperti membentuk lingkaran, bentuk segitiga, persegi panjang, atau mereka juga bisa membuat kayak model bunga atau membentuk matahari. Jadi mereka bisa berkreasi atau berkreatif sesuka mereka. Media yang saya buat ini itu berkaitan dengan teori kognitif menurut Jean Piaget. Jadi Piaget berpendapat bahwa manusia itu memiliki beberapa kemampuan untuk bisa memproses benda di sekitarnya sejak usia dini. Jadi keterampilan itu sangat sederhana dan bisa dinamakan keterampilan sensori motorik. Jadi untuk bisa memahami dunia secara aktif, itu anak-anak biasanya menggunakan skema, simulasi, koordinasi, organisasi, dan keseimbangan. Jadi dengan keterampilan itu memungkinkan anak usia dini itu bisa mengeksplorasi dan menganggapnya sebagai pengetahuannya tentang dunianya. Jadi yang kemudian itu bisa diperoleh dan diterjemahkan ke dalam keterampilan yang lebih kompleks dan lebih tinggi. Jadi selanjutnya media yang saya buat ini itu memberikan manfaat untuk perkembangan anak. Jadi yang pertama itu melatih dan meningkatkan kemampuan kecerdasan kognitif anak. Jadi saat anak ingin memasukkan bola, anak bisa memikirkan dulu kayak menggunakan daya pikir mereka, kayak aku mau buat bentuk lingkaran, aku mau buat bentuk persegi panjang, dibuatlah itu mengasah kognitif dan juga daya pikir mereka. Yang kedua itu melatih dan meningkatkan kemampuan sensori anak dan yang berkaitan dengan panca inderanya. Misalkan panca indera tangan, jadi mereka bisa memegang, dan juga panca indera mata, mereka bisa melihat ini namanya bulatan, ini namanya kertas, ini namanya ada pom-pom kecil, terus ini namanya bekas telur, tempat bekas telur yang bergelombang, banyak bolong-bolongnya. Terus yang ketiga itu manfaatnya untuk melatih dan meningkatkan motorik halus anak. Jadi mereka bermain media yang saya buat itu dengan menggunakan sedikit tenaga dan tidak tenaga yang sangat besar. Jadi itu menggunakan motorik halus mereka. Selanjutnya di sini ada beberapa dokumentasi. Jadi yang pertama itu yang di atas itu ada dokumentasi saya dengan anak-anak bermain media yang saya buat. Dan yang di bawah itu dokumentasi saya bersama dengan guru, kepala sekolah, dan anak-anak bersama media dengan media yang saya buat. Lalu di sini ada kayak dokumentasi yang saya ambil penyerahan media yang saya buat kepada kepala sekolah.
buat geometri ya. Segitiga boleh, boleh ya. Oh, tapi mau coba? Baru siap ya. Nanti kita masuk ke Mas ya. Nah, ayo. Nah, baru ya, perempuannya sana. Nah, baru ya. Yuk, siapa duluan yuk? Siapa yang mau duluan? Dan kita depan deh. Oh, Keisa dulu, Keisa. Ayo, Keisa mana? Nah, Keisa ambil. Mau apa? Warnanya boleh bebas. Kamu mau bentuk apa? Bentuk apa boleh? Bentuk kotak boleh. Ini kan apa? Oh gitu. Ya boleh warna boleh kan ibu ya? Boleh ya? Boleh kan? Beda hijau boleh, merah, hijau, oke, hijau boleh. Wah, segini. Ya Keisa. Iya. Keisanya. Ya siapa lagi? Siapa lagi mau mencoba? Ya, bentuk apa yuk? Boleh campur sayang. Oh, warna hijau boleh, dengan biru boleh, dengan pink juga boleh. Bebas ya. Ini apa ya? Ya, perempuannya. Ya, kota gantian. Ayo siapa Aira? Aira boleh. Ayo. Ini nanti gantian ya. Aira. Ya, bisa bersatu panjang. Segi panjang ya. Aku bentuk segitiga. Boleh. Coba lagi. Coba lagi. Ya, nggak apa-apa. Ayo semuanya coba. Semuanya. Ayo, coba lagi. Semuanya. Ayo, boleh. Ayo, boleh. Saya sama sama. Boleh. Ayo, ayo. Sini sama. Ya, udah gantian, berganti. Ya, cari tempat yang kosong, yang mana ya? Udah semuanya? Semuanya dulu. Udah. Oke, ya. Yo, teman boleh kita. Di akhir video saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama pihak sekolah TK Islam Bina Insani yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa melakukan praktek media alat permainan edukatif yang saya buat ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Retno selaku Kepala Sekolah TK Islam Bina Insani yang sudah memberikan saya izin untuk bisa mempraktekkan kegiatan ini. Lalu saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Ines selaku guru PAUD yang sudah membantu saya pada saat kegiatan di TK. Lalu yang ketiga, saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak TK Islam Bina Insani yang sudah berpartisipasi untuk bisa meramaikan, untuk bisa mengikuti kegiatan kali ini. Lalu yang keempat, saya ucapkan terima kasih juga kepada Dr. Hayani Wulandari MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah kali ini, yaitu pengelolaan lingkungan belajar, yang sudah memberikan materi-materi yang sudah membantu saya juga. Lalu yang terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dan orang tua juga yang sudah membantu support, yang sudah membantu dalam melakukan kegiatan ini, yaitu alat permainan edukatif.